Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk kami dapat melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu penyebab manusia itu memiliki kesombongan atau keangkuhan karena ia lupa dari mana, sedang di mana, dan mau kemana arah kehidupannya. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang ada padanya, hidup, harta, masa depan, dan sebagainya adalah miliknya sendiri, adalah karena usahanya sendiri. Akibatnya, ia berkata dan berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Orang seperti ini, saudara, adalah orang yang sering kecewa dalam hidupnya karena segala sesuatu berpusat dari dan atas dirinya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, jangan lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah mutlak milik kepunyaan Tuhan sendiri. Sungguh betul apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai 16, agar jangan melupakan Tuhan dalam seluruh perencanaan dalam hidup kita. Hidup kita sama seperti uap yang hanya sementara kelihatan lalu lenyap. Karena itu dalam hidup yang sementara ini, mari bermakna bagi orang lain di setiap lingkungan kita. Hidup yang berkualitas adalah apabila hidupnya selalu digerakkan dan dikomando oleh pemilik kehidupan yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang kita miliki, termasuk hidup kita, hanya bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Hal ini berarti yang kita miliki hanyalah hak kelola, hak pakai yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ada saatnya diminta dari kita pertanggungjawaban, apakah kita sudah mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum. Jikalau masih belum, maka mulai sejak saat ini, imani dan lakukanlah sesuai dengan perintah Sang Pemilik Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita dapat mengelola dengan baik segala sesuatu yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari serta renungkan pada saat malam hari ini. Dasar dan alasan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Yang pertama adalah kita telah dibeli dengan lunas oleh
Kristus. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah hanyalah untuk membayar serta menebus segala dosa manusia. Petrus berkata, "Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus." Rasul Paulus juga menegaskan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang kedua adalah kita telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara, sungguh kita bersyukur serta berbahagia menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang kudus. Bahkan kasih karunia Allah berkenan menyertai kita dengan damai sejahtera yang dilimpahkan kepada kita. Saudara, kita telah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Kristus. Lebih lagi bahwa kita telah dipanggil, dipilih, serta dijadikannya menjadi orang-orang kudus. Untuk itulah, biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Tuhan. Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami, meneguhkan kepada setiap kami bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami bukan milik kami sendiri Tuhan, melainkan Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup sesuai dengan karakter Kristus, sesuai dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami senantiasa untuk melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, di luar negeri, di dalam negeri, dan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami Tuhan, lindungi sertai kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kuasa kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.